Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda? Ya, semoga semua Anda dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan Bapak tentunya ya di pelajaran PPKN. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa, ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di yang kemarin. Kalau di pertemuan pekan lalu itu kita bahas tentang keberagaman sosial. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan keberagaman budaya. Tentu sebagai negara Indonesia kita punya banyak sekali kekayaan budaya. Kita kaya akan hal-hal tersebut, mulai dari kekayaan tentang keberagaman rumah adat, kemudian pakaian adat, bahasa daerah, tarian daerah, upacara adat, kesenian-kesenian daerah, lagu tradisional, musik-musik tradisional. Itu semua adalah kekayaan yang patut kita syukuri dan kita harus bangga dengan hal itu. Nah, poin-poin itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini ya, tapi tidak kita bahas secara mendalam. Ada poin-poin penting saja yang akan Bapak sampaikan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, boleh ya tentang hal itu, atau boleh juga Anda cari di sumber-sumber yang lain tentang keberagaman budaya Indonesia. Ini banyak sekali sudah ya. Yang pertama yaitu keberagaman rumah adat. Kita tahu sama-sama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang tiap daerah itu hampir dipisahkan oleh laut. Mulai dari Aceh sampai Papua, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kurang lebih ada 34 provinsi dan kurang lebih pula ada 34 rumah adat yang ada di Indonesia. Dan itu punya keunikan masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing yang membedakan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Ya, dan ini menjadikan kita sangat kaya akan rumah adat. Anda bisa lihat di samping 34 rumah adat yang ada di Indonesia ya. Anda berasa rumah adatnya dari mana? Ya, bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita berasal dari daerah yang sama ya. Walaupun misalnya kita tidak berasal dari daerah yang sama, kita harus tetap saling menghargai kita, karena kita apa? Kita Indonesia. Maka sikap saling menghargai, menghormati ya rumah adat dari setiap wilayah, setiap daerah itu sangat penting. Sikap kita itu penting agar kekayaan kita ini tetap lestari. Kekayaan Indonesia terutama rumah adat ini tetap terjaga. Apa sih sikap-sikap yang perlu kita lakukan supaya kita bisa hidup tentram dengan banyaknya keragaman ini, terutama dalam hal rumah adat? Pertama, memuji ya, jangan sungkan untuk memuji rumah adat orang lain. Wah, rumah adatmu bagus ya, oh rumah adat kamu juga bagus. Kemudian apa? Menjaga. Kalau misalnya kita mendatangi atau mengunjungi rumah adat tertentu, kita harus menjaga dari mencoret, kemudian kebersihan dan yang lainnya. Kemudian tidak merasa bahwa rumah adatnya itu yang paling bagus dari rumah adat daerah lain. Ya, karena ini akan menimbulkan konflik nantinya. Maka semua rumah adat di Indonesia adalah baik dan punya keindahannya masing-masing, dan kita harus bangga dengan itu. Yang terakhir apa? Mempelajari maknanya. Ya, kenapa rumah adat itu bentuknya, misalnya rumah adat Sulawesi Selatan yang bentuknya seperti kapal ya, kenapa? Maknanya apa? Nah,
Nah, itu harus kita pelajari supaya kita punya pengetahuan tentang hal tersebut dan kita mengerti, oh ternyata seperti ini, ya. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hal keberagaman rumah adat ini, ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalian rumah adatnya apa, siapa tahu kita sama, ya. Sudah tulis di kolom komentar kalian rumah adatnya apa? Iya. Kita lanjut yang kedua, yaitu keberagaman pakaian adat. Nah, sama seperti keberagaman rumah adat tadi, ya, pakaian adat kita pun sangat banyak. Hampir semua provinsi, ya, di Indonesia itu punya pakaian adatnya masing-masing. Dan itu hal yang patut kita syukuri dan harus kita banggakan, ya, karena kita kaya dengan budaya. Hal-hal yang perlu kita lakukan supaya tidak ada konflik merasa bahwa budayanya lebih bagus, terutama dalam hal rumah pakaian adat, maksud Bapak pakaian adat ini, maka kita harus merasa bangga dengan pakaian adat kita dan tidak boleh merasa pakaian adat kita itu lebih bagus dari pakaian adat daerah lain. Dia kemudian merasa nyaman, merasa senang kalau memakai pakaian adat dari daerah lain, karena itu kekayaan kita juga, ya. Karena kita semua adalah Indonesia, maka kita harus senang hati, bangga ketika menggunakan pakaian adat daerah yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga yaitu keragaman bahasa daerah. Kurang lebih ada banyak bahasa, ya, di Indonesia, dan setiap provinsi itu bisa lebih dari satu bahasa daerah yang dimiliki. Misalnya saja Bugis, ada bahasa Bugis Makassar, ada Bone, macam-macam, ya. Jawa pun begitu, ya, ada Sunda, ada ini macam-macam. Jadi ada banyak sekali bahasa daerah yang kita punya dan kita harus bangga dengan itu. Tidak boleh ada yang merasa bahwa bahasanya lebih baik dari bahasa daerah yang lain. Nah, bagaimana kalau kemudian semuanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing? Ini mungkin, ya. Dulu mungkin kita tidak akan bersatu, tidak akan merdeka. Kenapa? Karena tidak paham dengan bahasa dari daerah masing-masing, ya. Nah, namun bahasa pemersatu kita yaitu bahasa Indonesia, ya, ini sendiri dilahirkan pada 28 Oktober 1928, ya, pada Hari Sumpah Pemuda. Namun baru diangkat kedudukan, disahkan kedudukannya sebagai bahasa pemersatu Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dengan bahasa Indonesia itu kita bisa saling berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di daerah yang lain. Nah, ini bahasa pemersatu kita. Ya, makanya kalau misalnya kita kesulitan dengan bahasa daerah, kalau misalnya kita berkunjung ke daerah yang lain, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang dipahami oleh semua orang. Nah, inilah yang membuat kita bisa bersatu. Dan sekali lagi, kita harus bangga dengan itu. Minimal kita yang misalnya berasal dari Bapak berasal dari Sulawesi, Ananda misalnya berasal dari Jawa atau dari Aceh, minimal tahu dengan bahasa daerah asalnya. Jangan sampai kita sendiri pun lupa atau tidak tahu atau tidak mengerti dengan bahasa daerah kita. Untuk itu perlu kita pelajari bahasa daerah kita, ya, supaya dia tetap lestari, supaya dia tetap terjaga, sehingga nanti orang-orang yang setelah kita, mungkin anak cucu, ya, itu bisa tahu dengan bahasa daerah kita. Begitu, ya. Yang keempat yaitu keberagaman tarian daerah. Tentu Anda sudah tahu, ya, kalau yang kelas 6 sekarang itu pernah mempraktekkan salah satu tarian daerah, ya. Itu luar biasa, 2 jempol buat Anda, ya. Nah, ada banyak tarian daerah yang bisa kita pelajari supaya tarian daerah kita itu tetap terjaga. Dan bahkan
ya. Tidak hanya kita yang senang dengan budaya Indonesia, tapi banyak warga negara asing juga senang dengan kebudayaan kita, ya. Misalnya tari-tarian daerah kita yang sudah mendunia seperti tari Saman, ya, dari Aceh. Ini kan sudah mendunia, ya, dikenal juga dengan tingkat kesulitannya, ya, tapi orang senang, maka kita harus bangga dengan itu. Tari kecak dari Bali misalnya, tari piring dari Sumatera, ada banyak lagi tarian-tarian daerah yang kita miliki, dan itu harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kita sebagai pelajar harus menjaga itu, dan kalau perlu kita ikut untuk belajar tari daerah Indonesia supaya ini tetap terjaga, ya. Anda bisa simak video yang Bapak sampaikan. Ini ada salah satu contoh tarian daerah Indonesia yang sudah mendunia, ya. Yang kelima yaitu keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Sikap kita bagaimana? Ya, kalau misalnya menyaksikan pertunjukan seperti itu, memberikan tepuk tangan, kemudian menonton sampai selesai, merasa senang ketika mengikuti upacara adat dan pertunjukan kesenian dari daerah. Tidak boleh ada bahasa-bahasa yang tidak bagus keluar dari lisan kita, mengejek maksudnya, ya, mengejek upacara atau pertunjukan kesenian daerah tertentu. Tidak boleh. Kita harus menghargai, menghormati, karena itu adalah kebudayaan Indonesia. Yang terakhir adalah keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Ananda ada yang hafal lagu daerah? Lagu daerah mana saja? Nanti kita buktikan, ya. Bapak akan berikan sesuatu sehingga kalian bisa membuktikan bahwa kalian hafal dengan lagu daerah Indonesia. Dari mana saja tidak masalah, siap-siap, ya. Kalau kita pertemuan langsung, biasanya Bapak waktu angkatan sebelumnya itu ada pembelajarannya khusus untuk menyanyikan lagu daerah. Nah, ini kita online, Bapak pikir pun bisa dilaksanakan. Siap-siap saja, ya. Kita punya banyak sekali lagu daerah yang bagus-bagus, ya. Angin memiriku pasang misalnya, ya, dari Sulawesi, apalagi Cik-Cik Priok, atau dari dari daerah mana saja boleh, ya. Nanti yang akan Bapak minta bukti dari kalian bahwa kalian betul-betul hafal dengan salah satu saja lagu daerah Indonesia. Kemudian alat musik, nah, kita harus bangga karena salah satu alat musik Indonesia, angklung, itu sudah diakui dunia bahwa itu adalah alat musik tradisional Indonesia, dan itu tidak akan mungkin lagi diklaim oleh negara lain, ya, karena sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, ya. Baik, Ananda sekalian, Bapak pikir itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan keberagaman budaya Indonesia. Pesan Bapak untuk kita semua, ya, agar bisa menjaga, mempelajari, tidak merasa bangga dengan budayanya masing-masing, agar kerukunan di Indonesia bisa tetap terjaga. Pelajari, jaga budaya kita, karena Bapak, Ananda, dan kita semua adalah Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, kita cinta dengan Indonesia. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.